saudara, terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kerap mendapat tekanan, ART terjun dari rumah majikan. Curah hujan tinggi, ruas Jalan Cipanas Warung Banten amblas. Jurnalis Banten berunjuk rasa tolak RUU penyiaran. Beginilah video amatir memperlihatkan detik-detik Riel Johari ditangkap polisi, TNI, dan warga. Riel Johari, pria berusia 25 tahun, merupakan pelaku pembunuhan orang tuanya sendiri, yakni Rasim, warga Kampung Bongas Tonggoh, Desa Sukaraja, Kecamatan Polosari, Kabupaten Pandeglang. Riel Johari ditangkap polisi dan warga di area perkebunan usai membunuh ayah kandungnya menggunakan batu. Dalam video tersebut juga pelaku sempat diamuk warga setempat. Pelaku sempat melarikan diri ke hutan usai menganiaya ayahnya. Polisi mengungkapkan kejadian pembunuhan tersebut terjadi saat pelaku minta uang Rp10.000 untuk membeli rokok kepada ibunya. Namun ibunya menolak. Setelah itu pelaku sempat menganiaya ibunya sendiri. Sang ayah yang melihat peristiwa itu berupaya menolong, namun malah mendapat serangan dari pelaku. Akibatnya korban tewas dengan luka serius pada bagian kepala akibat hantaman batu. Untuk dugaan sementara, pelaku merupakan orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ. Hal tersebut berdasarkan informasi dari warga dan kendala saat polisi melakukan pemeriksaan kepada pelaku. Saat ini pihak kepolisian pun telah membawa pelaku ke Rumah Sakit Soeharto Herjan di Grogol, Jakarta Barat untuk dilakukan pemeriksaan kejiwaan. Kronologi pemeriksaan sementara untuk pelaku pada awalnya memang sering mengalami amarah karena pelaku juga pernah berobat di rumah sakit di Grogol, rumah sakit jiwa. Lalu pada saat kronologi kejadian kemarin, pada awalnya pelaku meminta uang Rp10.000 untuk dibelikan rokok kepada ibunya dan tidak diberikan kepada oleh ibunya. Lalu setelah itu pelaku melakukan penganiayaan terhadap ibunya hingga mengakibatkan dugaan sementara ibunya juga mengalami patah tulang di bagian tangan. Lalu selanjutnya datanglah korban, yaitu ayah dari pelaku, ayah kandung. Dari situ terdapat perkelahian dan akhirnya menyebabkan penganiayaan tersebut yang berujung kematian. Penganiayaan yang menyebabkan tewasnya korban sempat membuat kaget warga di Kampung Bongas Tonggoh. Usai menganiaya, korban sempat dikejar warga ke dalam hutan. Ariel Maranus dan Andri Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Puluhan jurnalis televisi, koran, online, dan radio melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Banten Kamis siang kemarin. Kedatangan para jurnalis tersebut meminta DPRD Banten menyurati DPR RI untuk tidak mengesahkan RUU penyiaran karena dianggap membelenggu kinerja jurnalis di lapangan. Kontroversi RUU penyiaran yang sedang diusulkan di DPR RI banyak penolakan oleh masyarakat, terutama profesi jurnalis. Masa aksi yang datang membawa spanduk bertuliskan penolakan terhadap pasal yang bermasalah di RUU penyiaran dengan meluapkan rasa kekecewaan para jurnalis yang biasa meliput di wilayah Banten mengumpulkan ID pers di jalan dan menampilkan aksi teatrikal. Pasal yang ditolak dalam RUU penyiaran diantaranya pelarangan tayangan investigasi dan penyelesaian sengketa pers dialihkan ke KPI yang sebelumnya ke Dewan Pers. 5 alasan kenapa menolak RUU penyiaran. Pertama, ini jelas tidak sesuai dengan prinsip demokrasi.
yang mengedepankan kita anti korupsi. Kalau jurnalisme investigasi dibungkam, maka sama saja itu dengan tidak pro terhadap pemberantasan korupsi. Yang kedua, alasan kita menolak RUU penyiaran karena ini juga bertolak belakang dengan semangat tata kelola pemerintahan kita yang good governance. Karena di dalamnya ada partisipasi, ada akuntabilitas. Kalau ini RUU penyiaran dengan draft yang sekarang ini jelas menghilangkan tentang partisipasi publik. Yang ketiga, ini jelas kemunduran demokrasi. Kalau pers sebagai pilar keempat demokrasi, kita dibungkam kemerdekaannya, bagaimana kita mengontrol 3 pilar demokrasi yang lain, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Itu akan sulit ketika liputan investigasi dilarang. Teman influencer dan konten kreator se-Indonesia sudah meluapkan di sosial medianya bahwasanya kita tidak terima juga dengan adanya RUU penyiaran yang akan diresmikan. Kita menolak keras ya karena konten kita terbatas dan akhirnya kita nanti akan melanggar semua dan kita terbatas untuk mempublikasikan kriteria kreatif kita akhirnya. Ya kita harus menolak karena nanti ke depan kita akan carut marut juga. Tidak ada kebebasan yang akhirnya kita luapkan di sosial media ini. Jadi teman-teman konten kreator dan influencer se-Indonesia, wabil khusus Provinsi Banten, kita harus keras menolak RUU penyiaran. Dengan adanya aksi tersebut, RUU penyiaran yang saat ini sedang ditunda pembahasannya diharapkan bisa dibatalkan. Ariel Maranus dan Fazri Munawir melaporkan dari kota Serang. Jelang Hari Raya Idul Adha menjadi berkah tersendiri bagi sejumlah pengrajin arang di Kabupaten Lebak. Salah satunya pengrajin arang di Kampung Turus Lor, Desa Sukadana, Kecamatan Cikulur. Dalam beberapa hari terakhir ini produksi arang mengalami peningkatan akibat banyaknya permintaan menjelang Hari Raya Idul Adha. Biasanya pengrajin arang dalam sehari menjual arang sebanyak 2 kuintal. Namun saat ini permintaan arang meningkat, bisa mencapai 4 hingga 5 kuintal per hari. Para pengrajin arang sebelumnya juga sudah melakukan persiapan dengan memperbanyak stok. Untuk harga 1 karung arang dijual mulai dari harga Rp30.000 hingga Rp40.000 per karung, tergantung besarnya ukuran karung. Banyak permintaan. Ada yang minta ke Jakarta, ada yang minta ke Bekasi. Belum hari raya per hari sekitar 2 kintalan. Kalau menjelang hari rayanya? Bisa mencapai 4 kintal, 5 kintal. Kalau ke pedagang, saya ngejualnya 45. Oh gitu. Per apa itu? Per karung. Kalian di warga ini? Ada. Kalau dijual ke warga cuma 30.000. Per apa itu, Kang? Per karung. Gimana ya, bahan bakunya ini agak kesulitan. Oh gitu. Kenapa, Kang? Karena barangnya jauh-jauh. Pemesan arang didominasi oleh para pedagang untuk dijual kembali secara eceran di sejumlah pasar yang berada di Jakarta, Bekasi, dan Tangerang. Lagi pesen arang ini buat dibawa ke Tangerang. Kita punya sedikit toko kecil-kecilan lah ya buat dagang gitu. Diacarin lagi nih arang di sono. Alhamdulillah ya, menjelang Hari Raya Idul Adha ini pemesan ya dibilang antri enggak ya, cuman alhamdulillah panen lah dikit mah gitu. Meski banyaknya permintaan arang dari para pedagang, namun jumlah bahan baku sangat terbatas, sehingga membuat kesulitan bagi pengrajin arang untuk memenuhi permintaan pasar. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.